A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Rahma Sari Putri SEMBA selaku dosen pengampu manajemen pemasaran syariah di kelas 3A pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Dan sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Astrid Ratnasari, NIM 5422314, kelas 3A, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, baik, sebelum saya menjawab soal-soal UTS, ada sedikit kata-kata. Orang bijak pernah berkata, ilmu itu bukan apa yang dihafal, tetapi yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita menyampaikan kemanfaatan bagi orang lain, tentu mesti didasari oleh sebuah ilmu dan juga dalam penyampaian yang lebih efektif. Baik, memasuki soal UTS. Soal yang pertama, Australia adalah salah satu negara yang memiliki outlet Starbucks paling sedikit di dunia. Per Maret 2024, Starbucks hanya memiliki 69 kedai kopi di seluruh teritorial Australia jika dibandingkan dengan negara tetangganya. Indonesia terdapat 500 kedai kopi Starbucks atau statistika data per tahun 2023. Berdasarkan studi kasus di atas, silakan Anda analisis strategi bisnis Starbucks atau STP, marketing mix, and SWOT, serta identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia. Baik, Starbucks itu berawal dari 3 orang yang akademisi yang sama-sama menyukai kopi dan teh. Nah, mereka adalah Jelly Baldwin, Gordon Booker, dan Jeff Siegel. Mereka menginvestasikan dan meminjam sejumlah uang untuk kedai kopi pertama di Seattle, AS, Amerika Serikat, dan menamakannya dengan Starbucks. Starbucks itu pertama kali dibuka di Australia pada tahun 2000. Pada tahun 2008, Starbucks mengoperasikan 87 lokasi di seluruh negeri, yang berarti sekitar 11 pembukaan per tahun. Laju cepat ini melampaui pertumbuhan organik popularitas Starbucks di Australia. Dalam sebuah wawancara dengan CNB Thomas O'Connor, sebuah analisis riset di Gartner DNC mengatakan mereka meluncurkan terlalu cepat dan tidak memberikan kesempatan kepada konsumen Australia untuk benar-benar mengembangkan selera terhadap merek Starbucks. Tidak seperti di Amerika Serikat, Starbucks tidak tumbuh secara organik seiring permintaan mereka karena merek tersebut terlalu luas di pasar. Starbucks mengakumulasikan kerugian sebesar 105 juta US dollar dalam 7 tahun pertamanya di Australia. Perusahaan meminjam 54 juta US dollar dari Amerika Serikat dalam upaya tetap membuka pintu di negara tersebut. Tetapi pada tahun 2008, perusahaan tersebut menutup 2/3 lokasinya di Australia karena kesulitan pasca krisis keuangan global. Baik, kita masuk tentang STP, marketing mix, dan SWOT.
serta identifikasi faktor apa yang menyebabkan Starbucks sulit mengembangkan pasarnya di Australia. Nah, STP itu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting itu ada segmentasi. Yang pertama segmenting, itu segmentasi. Starbucks biasanya menargetkan segmen demografis yang lebih muda, profesional, dan pelajar yang menghargai pengalaman minum kopi berkualitas tinggi. Secara psikografis, Starbucks menargetkan mereka yang peduli akan gaya hidup urban, inovasi, dan kemewahan terjangkau. Yang kedua ada targeting, menargetkan pasar. Di Australia, target utama Starbucks tetap serupa, yaitu konsumen yang menginginkan pengalaman minum kopi premium. Namun, Starbucks menghadapi tantangan karena masyarakat Australia lebih memilih kopi lokal dengan pendekatan yang lebih profesional dan beragam. Nah, yang ketiga itu ada positioning atau mempromosikan. Starbucks itu biasanya dipromosikan sebagai tempat minum kopi premium dan nyaman, lengkap dengan layanan dan pengalaman pelanggan yang khas. Namun, di Australia banyak kedai kopi lokal yang memiliki karakteristik serupa dan bahkan menawarkan kopi dengan cita rasa yang lebih sesuai dengan selera lokal. Selanjutnya kita masuki tentang marketing mix atau 4V. Yang pertama itu ada produk. Nah, Starbucks itu menawarkan kopi, makanan ringan, dan berbagai minuman khas. Meski produk ini berhasil dimiliki negara, kopi khas Australia seperti Flat White and Piccolo lebih populer di kalangan produk lokal. Starbucks perlu menyesuaikan menunya dengan cita rasa yang lebih dekat dengan preferensi pasar lokal. Nah, yang kedua itu ada price itu harga. Starbucks tuh seringkali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedai kopi lokal. Nah, dengan budaya kopi yang kuat di Australia, harga tinggi yang ditawarkan Starbucks menjadi kurang kompetitif. Yang ketiga itu ada place itu tempat atau distribusi. Nah, Starbucks di Australia tuh lebih terbatas dari segi lokasi, hanya ada di kota besar atau pusat-pusat kota atau lokasi wisata. Nah, ini berbeda dengan banyak kedai kopi lokal yang memiliki jaringan yang lebih luas di daerah perumahan dan distrik bisnis. Nah, yang keempat ada promotion atau promosi. Nah, promosi Starbucks ini lebih berfokus pada gaya hidup dan kemewahan terjangkau. Namun, di Australia, promosi ini kurang efektif karena masyarakat lebih menghargai kualitas kopi dan pendekatan yang lebih otentik daripada citra premium yang ditawarkan oleh Starbucks sendiri. Nah, analisis SWOT itu yang pertama, analisis SWOT itu ada 4. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, merek global yang dikenal luas, pengalaman pelanggan yang konsisten, beragam produk, dan inovasi dalam menu. Nah, yang kedua itu ada weaknesses atau kelemahan, kesulitan menyesuaikan dengan selera kopi lokal Australia, harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan pesaing lokal, terus ada jaringan yang terbatas di Australia. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Nah, menambah item menu yang sesuai dengan selera lokal, memanfaatkan tren kopi spesial dan sustainable untuk menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Terus ada mengembangkan model layanan drive-thru yang lebih populer di Australia. Yang keempat itu ada threat atau ancaman, pesaing ketat dari kedai kopi independen dan merek lokal yang populer, tingginya ekspansi konsumen terhadap kualitas kopi, terus ada potensi biaya operasional yang sangat tinggi. Nah, masuki ini faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tuh Starbucks
berkembang di Australia. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada budaya kopi yang kuat. Australia memiliki budaya kopi yang sangat kuat dan mapan. Masyarakat lokal sudah terbiasa dengan kopi berkualitas tinggi dari kedai kopi independen yang memiliki pendekatan lebih profesional. Yang kedua itu ada preferensi kopi lokal. Produk Australia memiliki preferensi yang berbeda untuk rasa kopi. Varian rasa seperti flat white, piccolo, dan long black lebih disukai di Australia. Starbucks perlu menyesuaikan produknya agar sesuai dengan preferensi ini. Nah, yang ketiga itu ada persaingan yang ketat. Kedai kopi lokal di Australia seringkali menawarkan kopi dan cita rasa yang lebih disesuaikan dengan preferensi masyarakat dan dengan harga yang lebih kompetitif sehingga sulit bagi Starbucks untuk bersaing. Yang keempat itu ada harga yang relatif lebih tinggi. Starbucks itu seringkali menawarkan kopi dengan harga yang lebih tinggi daripada kopi-kopi lokal. Di Australia ini terdapat menjadi kelemahan menurun karena banyak konsumen lebih memilih kopi yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kelima itu ada kurangnya diferensiasi yang signifikan. Nah, meskipun itu Starbucks lebih dikenal secara global, secara luas, namun di Australia memiliki nilai eksklusivitasnya yang terlalu signifikan karena masyarakat lebih memilih kedai lokal dengan kualitas dan cita rasa yang disesuaikan. Nah, kesimpulannya itu untuk bisa bertahan di pasar Australia, Starbucks itu perlu melakukan adaptasi dengan menyesuaikan produk sesuai preferensi lokal, menawarkan harga yang lebih kompetitif dan meningkatkan diferensiasi layanan. Nah, ini juga mungkin termasuk yang lebih berfokus pada kualitas kopi dan nilai autentiknya daripada sekedar merek internasional dan premium. Nah, memasuki soal UTS yang kedua, itu ada kebijakan pandangan antar negara telah berubah sebelum kebijakan pandangan internasional yang diberlakukan oleh kebijakan bisnis bebas atau free trade. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriati, prinsip perdagangan yang berlaku bukan bagi free trade maupun free investment agreement, tetapi menjadi friendshoring yang mengacu pada political konsiderasional atau pertimbangan geopolitik, atau di mana keberpihakan dari segi politik suatu negara. Nah, lakukan analisis nih bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi strategi pemasaran sebuah perusahaan dan kemudian bagaimana perusahaan menanggapi perubahan kebijakan tersebut. Nah, menurut saya kebijakan friendshoring itu yang disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki implikasi besar terhadap strategi pemasaran perusahaan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di pasar global atau yang terlibat dalam rantai pasok internasional. Friendshoring itu mengacu pada proses memindahkan rantai pasok atau kegiatan investasi ke negara-negara yang memiliki hubungan politik atau analisis geopolitik yang erat. Ini adalah pergeseran dari prinsip-prinsip perdagangan bebas atau free trade tadi yang menitikberatkan pada efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor geopolitiknya.
Nah, ada beberapa analisis nih bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan serta respon yang dapat diambil oleh perusahaan. Yaitu ada pengaruh terhadap strategi pemasaran. Yang pertama itu ada pengaruh terhadap strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini berdasarkan keamanan geopolitik. Perusahaan kini perlu mempertimbangkan stabilitas politik dan hubungan diplomatik antar negara dalam menentukan target pasar. Pasar di negara yang berselisih secara geopolitik dengan negara asal perusahaan mungkin harus dihindari untuk meminimalkan risiko gangguan operasional. Ada adaptasi pada rantai pasok dan lokasi pemasaran. Kebijakan friendshoring ini mendorong perusahaan untuk memilih memasok dari negara-negara yang sejalan dengan geopolitik. Nah, hal ini bisa berarti mengalihkan rantai pasok ke negara-negara sekutu yang mempengaruhi harga bahan baku, efisiensi biaya, dan waktu produk, sehingga perusahaan mungkin harus mengatur ulang harga dan strategi pemasarannya. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran yang menekankan dukungan lokal dan stabilitas. Perusahaan tuh mungkin perlu mempromosikan produk atau layanan mereka sebagai hasil dari hubungan dengan negara-negara sekutu yang stabil, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat brand image, penguatan sentimen nasionalis juga dapat membantu dalam mereka agar lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kebijakan geopolitik. Nah, menyusun rantai pasok yang mencakup negara-negara sekutu akan membantu mengurangi resiko tanggungannya pasokan bahan baku. Strategi mitigasi risiko. Nah, menghindari risiko keuntungan pada negara tertentu, perusahaan dapat mengidentifikasi alternatif pemasok dan mitra bisnis di negara-negara sekutu dan menerapkan sistem backup pada rantai pasok agar dapat berpindah dengan cepat jika ada perubahan politik mendadak. Yang selanjutnya ada membangun analisis strategis di negara sekutu. Ini mungkin mengikuti prinsip friendshoring ya. Perusahaan dapat melakukan joint venture atau analisis bisnis dengan perusahaan-perusahaan di negara sekutu untuk meningkatkan kredibilitas dan memperkuat jaringan pemasaran di pasar yang diprioritaskannya. Nah, selanjutnya ada inovasi produk yang sesuai dengan pasar sekutu. Perusahaan dapat menyesuaikan produk nih atau layanan mereka agar lebih relevan bagi konsumen di negara-negara sekutu. Misalnya fitur produk, label atau pendekatan. Pemasaran dapat disesuaikan untuk mencerminkan budaya dan nilai-nilai yang disukai di pasar tersebut. Nah, yang ketiga itu ada contoh respon operasional dan pemasaran adaptif. Itu ada optimalisasi pengadaan bahan baku. Jika sebuah perusahaan teknologi sebelumnya mengandalkan bahan baku dari negara-negara tertentu yang kini memiliki hubungan geopolitik yang tidak stabil, mereka dapat beralih ke pemasok dari negara sekutu atau pengembangan bahan baku alternatif untuk mengurangi ketergantungannya. Selanjutnya ada pendekatan pemasaran lokal di negara sekutu.
Nah, kita untuk meningkatkan penerimaan produk di pasar negara sekutu, perusahaan dapat mengadaptasi strategi pemasaran lokal seperti memperkenalkan kampanye pemasaran dan yang mendukung nilai-nilai lokal atau melibatkan mitra lokal dalam distribusi. Nah, ini ada perencanaan jangka panjang dengan fokus pada stabilitas nih. Nah, perusahaan tadi itu dapat memetakan strategi jangka panjang yang mempertimbangkan risiko geopolitik. Nah, sehingga memiliki fleksibilitas untuk berpindah-pindah dalam ekosistem pasar yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Nah, kesimpulan dari soal kedua itu ada kebijakan friendshoring itu menekankan akan pentingnya analisis politik dalam perdagangan global, sehingga perusahaan perlu mengadaptasi strategi pemasaran dan operasional mereka dalam memperhatikan stabilitas geopolitik dan hubungan diplomatik antar negara dengan melakukan diversifikasi rantai pasok, membangun analisis di harga sekutu, serta menyesuaikan produk dan strategi pemasaran. Perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin terpolarisasi. Baik, mungkin itu aja yang dapat saya analisis dari soal nomor 1 dan nomor 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.